Engineer, selamat datang di Praktikum Laboratorium Proses Manufaktur tahun 2025 modul 3 CNC Milling Mesin. Di sini saya sendiri selaku PIC Aris Firmansyah dan rekan saya. Dan saya sendiri Muhammad Syed Ferdiansyah. Kita di sini akan belajar bareng untuk mengoperasikan mesin CNC milling dan mesin simulator CNC. Maka dari itu, teman-teman engineer jangan lupa untuk tetap menyaksikan video YouTube-nya dan jangan lupa baca untuk SOP-nya. Oke, terima kasih. Di sini kita akan belajar membuat gambar serta program G-code yang akan kita gunakan untuk mesin CNC milling. Yang pertama, kita harus login dulu ke Mastercam. Ini, oke. Yang kedua, kalau titik tangannya masih belum muncul, bisa kita klik Fn plus F9. Nah, ini. Selanjutnya, kita pakai rectangle, benda yang akan kita buat di mesin CNC itu bentuknya persegi, dan kita klik order to center, langsung di tengah, kita klik, kita ganti dengan ketinggian 50, maaf, untuk panjang dan lebarnya 50 buat ketinggian. Kita klik, bentar. Nah, ini, lalu kita buat circle, klik tengahnya bebas, klik 25 aja. Nah, ini nanti pandangannya kita ubah pakai isometrik ini, lalu kita berikan volume ataupun ketinggian. Ini extrude, berarti yang ini klik, kita persegi dulu, lalu kita klik OK. Tadinya create body, untuk arahnya ini kan ke atas ya, harusnya kita balikkan ke bawah, jadi kita klik reverse direction. Dan untuk tinggiannya 12. Nah, ini. Lalu kita include juga yang bagian lingkaran. Ini, klik. Oke. Nah, untuk lingkaran ini bukan create body ya teman-teman, tapi cut body. Karena lingkaran ini yang berguna untuk melubangi bagian perseginya. Ketinggiannya kita pakai 5 aja. Oke, 5. Enter. Nah, seperti ini. Untuk tampilan kanannya, terang ini. Oke. Yang setelah itu teman-teman, kalian klik machine type. Yang kita akan gunakan yaitu mesin type milling, one light wear atau router mesin, bukan ya, tapi milling. Mill default ini. Nah, oke, selanjutnya setelah bentuk seperti ini, kita ke properties nanti, buka properties, terus setting, top setup, pilih bounding box. Nah, di sini nanti kalian blok, enter. Udah seperti ini, tadi centang. Otomatis nanti
ukuran dari tinggi benda kerja teman-teman langsung masuk. Kalau udah, kita cetak. Saatnya kita pakai dompet. Langsung ini aja, paket. Oke, kita klik sini. Yang akan kita potong setting. Paket tool ini. Untuk yang ini kan masih kosong. Saya teman select library. Pilih yang 213 mil karena ukurannya sama dengan mil yang akan kita gunakan di mesin CNC milling. Dan jangan lupa klik centang kalau teman-teman pilihan cuma sedikit. Ini jauh lebih banyak pilihannya kalau nggak ada centangnya. Diklik lagi, bisa dari yang 600 jadi 1,2. 113. Nah, pakai oke. Dan nah, kalau yang ini center dulu. Login yang jenis spiral. Kalau ini itu kayak geraknya nanti teman-teman. Login out gak usah take out cut. So, ya ini take out cut perlu karena yang akan kita lubang nanti diameternya mau tingginya 5. Ini kita loggingnya untuk makan awal 2 aja. Kita gitu dan oke. Itu gak usah linking kayak absolut. Enggak tadi ini min 5 karena ketinggian yang akan kita makan itu 5 mili. Oke, itu centang. Nah, seperti ini. Nanti kalau berhasil, sebenarnya seperti ini. Nah, kayak gini ya teman-teman. Terus kita bisa cek juga. Ini teman-teman sesuaikan diri. Kalau ini backport, gunanya juga bisa untuk simulasi dan kita akan tahu waktunya dan cara klik tadi info. Nah, untuk pemakaian seperti gambar yang aku tadi contohkan itu memerlukan waktu total 2M 53 7S, artinya 2 menit 53 detik. Itu ya teman-teman. Oke, tentang kalau sudah kita import keycode-nya caranya seperti ini. Bagian satu ini lagi ini edit harus oke centang. Nah, nanti teman-teman sesuaikan mau disimpannya di mana. Kalau aku taruh di spesi volume sequence paket satu. Klik bisa unsave file aja ya. Jadi tampilannya seperti nah, setelah muncul seperti ini, nanti untuk bagian ini bisa teman-teman hapus. Lalu kita tambahkan M1, G17, G40, G49. Ter S1500 M03 dulu G54 G90 G00 X0 gitu.
langsung Y minus 1. Nah, untuk program 3PS ini adalah program settingan untuk mesin CNC milling yang akan kita gunakan. Karena setiap mesin memiliki settingannya sendiri-sendiri. Oke. Baik teman-teman, setelah kita melakukan fase pengoperasian Amcotrain CNC Simulator, di sini saatnya melakukan fase saat pengoperasian Amcotrain CNC Simulator. Jadi buat Amcotrain CNC Simulator ini terdapat dua bagian. Bagian yang pertama yaitu layar monitor. Ini bisa disentuh atau ini layar sentuh. Terus kemudian bagian kedua yaitu panel kontrol. Jadi untuk bagian yang pertama ini ada layar monitor. Jadi buat di layar monitor ini sama dengan yang ada di mesin. Nah, tetapi untuk tombol yang sering digunakan ini ada menu mesin, program manager, sama program. Nah, untuk menu mesin ini untuk menampilkan kondisi atau real time dari operasi yang akan dilakukan mengenai simulator ini. Terus kemudian program manager ini digunakan untuk memilih program yang sudah kita buat atau yang sudah kita import. Terus program ini untuk menampilkan mengenai G-code dari program yang sudah kita open tadi. Terus buat menu MDI ini tampilannya nanti akan seperti ini. Jadi MDI ini singkatannya dari manual data input. Jadi kita bisa menginputkan suatu program yang akan bisa dieksekusi menggunakan simulator ini. Jadi untuk manual data input, jadi seperti namanya sendiri kan kita menginputkan datanya secara manual ya teman-teman. Terus buat menu job ini digunakan untuk menyeting benda kerja nantinya. Jadi di sini aku bakal menjelaskan mengenai fungsi dari tombol-tombol yang ada di panel controller ini. Jadi buat yang pertama ini ada skill stop. Nah, skill stop ini fungsinya untuk menghentikan ketika kita melaksanakan atau mengeksekusi program. Nah, terus kemudian single block ini digunakan untuk mengeksekusi program berdasarkan blok-blok. Jadi ketika kita mengaktifkan single block, nantinya ketika kita akan mengeksekusi program itu G-code yang akan dieksekusi itu berdasarkan per baris gini. Terus reset ini digunakan ketika ada alarm yang muncul. Misalnya ini kita tekan tombol emergency stop. Terus kemudian kita tarik, terus kemudian kita reset. Nah, lalu ya, jadi kan ini misal ada tombol alarm kan emergency stop. Kita tarik dulu emergency stopnya, terus kemudian kita reset. Nah, ini alarmnya akan hilang. Terus kemudian selanjutnya ini ada cycle start. Bisa diperhatikan ketika aku tekan tombol start, cycle start, dan ini menu auto. Ini programnya akan berjalan sesuai dengan program atau G-code yang telah kita buka. Nah, ini kan programnya akan mulai berjalan berdasarkan G-code yang udah kita buat sebelumnya. Dan aku tadi udah tekan auto sama skill start, jadi programnya udah berjalan. Terus buat menu selanjutnya itu ada MDI. Jadi buat menu MDI ini digunakan untuk memasukkan kode program secara otomatis. Jadi dari katanya sendiri itu kan MDI kan manual data input. Jadi kita inputkan G-code yang akan kita masukkan atau yang akan kita eksekusi. Nah, ini aku udah memasukkan G-code untuk memutar spindle. Saja aku tekan cycle start. Nah, ini kan bisa diperhatikan kalau spindle atau pisau yang ada di layar simulator ini kan bergerak. Terus lalu ada menu job. Nah, menu job ini digunakan untuk menyeting titik nol benda kerja atau yang biasa kita sebut dengan menu manual kalau yang ada di mesin CNC seperti itu. Oke, untuk selanjutnya aku bakal jelasin mengenai controller yang ada di bagian tengah ini. Nah, untuk yang pertama ini ada door. Nah, door ini digunakan untuk membuka atau menutup pintu. Jadi sebenarnya tombol door ini juga jarang digunakan. Lalu untuk tombol baris 3 atas ini jarang digunakan juga. Nah, untuk spindle right ini kita gunakan untuk memutar spindle searah jarum jam. Sedangkan spindle left ini digunakan untuk memutar spindle atau mata pisau ini berlawanan arah jarum jam. Untuk spindle stop ini sisa namanya digunakan untuk menghentikan spindle.
Terus kemudian ada coolant. Nah, coolant ini digunakan untuk mengeluarkan air saat kita akan mengsusun program. Terus ada light ini sesuai namanya, ini digunakan untuk menghidupkan lampu. Jadi untuk MPG, selanjutnya untuk MPG ini digunakan untuk memutar hand wheel yang ada di atas ini. Lalu untuk selanjutnya pada bagian atas ini terdapat 3 bagian. Yang pertama ini ada selektor aksis. Nah, selektor aksis ini digunakan untuk memilih. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan ada pilihan mengenai off, X, Y, Z. Nah, untuk off ini ketika kita pilih di sini, maka untuk hand wheel, jadi yang tengah ini bagiannya hand wheel. Jadi untuk hand wheel ini tidak bisa bergerak. Misalnya kita pilih X, kemudian kita gerakan hand wheel, ini untuk pergerakannya akan berada di sumbu atau di aksis X. Nah, untuk Y ini sama, ketika kita pilih Y, maka yang bergerak untuk sumbunya yaitu sumbu Y, dan Z begitu juga dengan sumbu Z. Nah, untuk yang sebelah sini ini ada selektor skala. Misal ini aku pilih selektor X1, maka untuk pergerakannya ini kecil sekali ya teman-teman. Untuk X10 ini kita lihat juga untuk pergerakannya juga normal. Nah, untuk X100 ini ketika kita gerakan ini baru terlihat secara cepat. Jadi maksud dari X1, X10, atau X100, misal kita perhatikan di sebelah sini ketika aku memutar hand wheel satu aja. Nah, ini yang bergerak nanti akan 100. Soalnya ini kan di selektor skala ini kan 100. Nah, bisa diperhatikan bagian sumbu Y yang sebelumnya 51808 ini aku gerakan 1 kali. Nah, ini akan berkurang 100 sesuai dengan pilihan selektor skala yang akan kita pilih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk menggunakan bagian atas ini kita harus mengaktifkan menu MPG yang ada di sini. Nah, misal menu MPG yang aku nonaktifkan, kalau mau menggerakkan ini ya tidak bisa. Jadi harus diaktifkan dulu menu MPG-nya. Lalu untuk yang bagian ini sama fungsinya dengan MPG atau hand wheel yang ada di atas ini. Tetapi untuk menggerakkan ini kita harus mengaktifkan menu jog atau menu manual ini terlebih dahulu. Nah, untuk menggerakkan untuk menggunakan bagian sini, nah misalnya ini kan pilih sumbu X dan menu jognya udah aktif. Nah, misal aku gerakan ini bergeraknya akan di sumbu X, sama dengan bagian selektor aksis ini tadi. Jadi membuat saat kita menggerakkan menggunakan ini, yang kita pilih selektor aksisnya itu menggunakan tombol ini. Nah, misalnya ini aku tekan selektor aksis sumbu Y. Nah, bergeraknya akan sumbu Y, misal Z. Nah, ini Z. Nah, untuk rapid ini apa? Nah, untuk rapid ini kita gunakan ketika kita membutuhkan kecepatan yang lebih. Misal ini aku aktifkan rapid, terus kemudian aku pilih min. Nah, jadi buat pergerakannya ini sangat cepat ya teman-teman. Nah, buat start ini digunakan ketika kita akan mengeksekusi program. Jadi saat sebelum kita menekan menu scroll start, kita harus mengaktifkan dulu startnya gitu ya teman-teman. Jadi buat yang ini juga jarang digunakan, ini juga jarang digunakan, dan ini tombol emergency yang udah aku jelasin tadi. Nah, tombol emergency ini fungsinya digunakan untuk saat kita melakukan program di mana program tersebut terdapat kesalahan, atau saat kita melakukan setting itu melebihi batas. Jadi kita bisa menekan tombol emergency stop, dan spin data mesinnya ini akan mati gitu teman-teman. Baik, untuk selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai fungsi menu yang ada di bagian bawah monitornya teman-teman. Jadi buat yang pertama ini digunakan untuk nge-zoom atau zoom in atau zoom out. Terus yang bagian ini digunakan untuk memilih menu tampilan mesin. Ini pilihannya spindle sama benda kerjanya. Terus yang kedua ini tampilan mesin secara lengkap atau keseluruhan. Terus yang bagian ini tampilan mesin tanpa cover. Terus bagian yang ini digunakan untuk melihat mesin secara isometer ya. Terus yang atas ini digunakan untuk melihat mesin secara top atau pandangan atas. Terus kemudian yang ini digunakan untuk melihat mesin melalui pandangan depan. Terus yang ini untuk melihat mesin melalui pandangan kanan. Jadi buat ketiga ini akan berfungsi ketika kita akan melakukan setting titik nol benda kerja. Terus untuk yang ini digunakan untuk
mengarahkan layar monitor itu dekat dengan benda kerja sesuai dengan gambarnya. Terus yang bagian atas ini sesuai dengan gambarnya ini untuk melihat antara mata pisau atau pahat atau spindle ini dengan benda kerja. Jadi misal kita perhatikan ini kan sama ya, tampilan menu dengan gambarnya di sini. Terus kemudian yang ini digunakan untuk melihat pemotongan secara lebih apa ya istilahnya, lebih lengkap disertai dengan mesinnya seperti ini. Terus lalu buat yang ini digunakan untuk menggeser kanan kiri dari tampilan mesin. Nah ini atas bawah. Terus selanjutnya yang ini jarang digunakan. Nah ini untuk digunakan untuk melakukan akan kita butuhkan saat melakukan setting titik nol benda kerja nanti, namanya Z axial gauge. Terus kemudian yang ini digunakan untuk menginstal tool. Terus yang ini digunakan untuk melakukan pengukuran mengenai benda kerja. Sebenarnya menu ini juga jarang digunakan. Nanti akan tidak kita gunakan mengenai menu ini. Terus lalu buat menu ini digunakan untuk men-setting ukuran dari benda kerja. Nah nantinya ketika kita akan menyeting ukuran dari benda kerja, nah kita bisa perhatikan length berarti ml. Nah kita perhatikan lebarnya itu berapa. Nah nanti kita inputkan sesuai benda kerja atau ukuran benda kerja yang diberikan. Terus kemudian width ini ada panjang dari benda kerja, terus height ini ada ketebalan atau tinggi dari benda kerja. Nah terus buat bagian ragumnya ini tidak perlu kita lakukan setting. Nah ini untuk memilih warna dari materialnya tadi. Lalu di bagian ini digunakan untuk meletakkan material yang telah kita setting untuk kita masukkan atau dipasang ke dalam ragum. Terus buat menu ini digunakan untuk memilih tools. Nah tools yang itu kita pilih. Nah ini kita sesuaikan dengan tools yang akan kita gunakan. Nah biasanya itu end mill D4 ya teman-teman. Itu lalu buat ini tool manager ini jarang digunakan juga. Nah ini juga magazine data, tool magazine turret ini jarang kita gunakan. Lalu buat yang ini digunakan untuk melakukan speed atau kecepatan pemakanan nanti. Nah, bisa kita real ya sesuai dengan apa yang kita setting sebelumnya. Terus lalu buat ini jarang digunakan, tidak perlu aku jelasin. Lalu buat ini digunakan untuk membuka menu program ya teman-teman. Nah tapi yang ini juga jarang kita gunakan juga. Lalu buat menu yang ini digunakan untuk memilih program yang telah kita buat. Nah misal contohnya nanti seperti ini. Nah kita langsung pilih import, kita pilih filter tujuannya, kita pilih, terus kita pilih import, nantinya seperti itu. Oke, setelah aku menjelaskan mengenai fungsi dari bagian-bagian controller dan icon-icon yang ada di layar monitor ini, selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai fase saat pengoperasian komputer CNC simulator. Nah di bagian pertama kita akan melakukan setting material atau benda kerja dan tools. Nah untuk langkah yang pertama ini kita pilih icon material. Nah jadi buat icon materialnya itu bentuknya seperti ini. Nah ini kita pilih. Nah yang sudah aku jelaskan tadi ini kita masukkan ukuran dari benda kerja kita tadi. Nah, misal aku 5. Nah ini persatuannya ini milimeter ya teman-teman. Jadi misal kalau 5 cm berarti 50. Terus lalu buat panjangnya misal aku pakai juga 50. Nah otomatis di benda kerjanya ini akan berubah sesuai dengan ukuran yang telah kita setting tadi. Nah untuk selanjutnya setelah kita memasukkan data mengenai length, width, height sesuai dengan ukuran benda kerja, terus selanjutnya kita akan memilih tools yang akan kita gunakan. Nah ini kita pilih icon magazine. Nah ini tool magazine setting. Nah ini kita pilih. Nah kita pilih apa
kita pilih mengenai tools yang kita gunakan. Nah, jadi kita akan menggunakan tools end mill dengan diameter 4. Nah, kita pilih teman-teman. Nah, di sini tuh tools diameter 4 itu yang mana? Nah, kita pilih. Nah, ini kan ada beragam banyak tools yang digunakan. Nah, misal ini T35 end mill D04. Nah, ini kita pilih teman-teman. Nah, kita tekan ini. Nah, ini kan udah kepasang. Misal aku cobain lagi ya. Nah, misal aku pilih tadi, berarti tulisan ada di sini. Ini nanti sesuai namanya nih. Tadi tool buat tab atau drill. Terus kemudian aku pilih yang tadi, teman-teman. Nah, ini tadi ya. T35 end mill D04. Nah, ini kita pilih menu desain yang ini ya, teman-teman. Ulangin. Nah, ini ikonnya yang ini. Kita pilih, terus kemudian kita pilih tools yang akan kita gunakan. Nah, di sini kan bisa terlihat kalau di mesin ini kan juga belum ada tools atau pisaunya ya, teman-teman. Jadi di spionnya juga ini belum terlihat ada toolsnya. Nah, ini kita cari. Nah, tools yang kita gunakan yaitu end mill D04. Nah, ini ya, teman-teman. Nah, ini kita pilih ikon yang ini. Bentar, mohon maaf ada kesalahan, kita ulangi lagi ini. Terus kita pilih tool change. Nah, ini sudah berganti ya, teman-teman, end mill D04. Nah, dan kita close. Nah, kalau kita perhatikan di sini kan juga udah berganti ya. Untuk end mill yang kita gunakan yaitu end mill D04 tadi. Setelah kita melakukan setting material dan tools, langkah selanjutnya yaitu kita melakukan setting benda kerja. Nah, benda kerja ini tadi kan udah kita setting ya, teman-teman, material dan toolsnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita melakukan setting benda kerja. Nah, untuk langkah yang pertama itu kita nonaktifkan dulu tombol emergensinya. Kita tarik ke jarum jam, terus kemudian kita pilih reset. Nah, otomatis alarmnya ini udah berubah. Nah, langkah yang kedua yang selanjutnya itu kita pilih menu mesin yang ada di layar. Kita pilih mesin. Dan kalau misalnya tidak berubah ya berarti ini udah dalam tampilan menu mesin. Lalu kita pilih menu job yang ada di controllernya ini. Nah, lalu kita pilih start. Nah, kalau misal ini tidak berjalan, nah ini udah berjalan, teman-teman. Jadi setelah kita pilih menu job, kita pilih menu start, dan kita pilih menu spindle right. Nah, lalu kita pilih menu mesh workpay ini ya, teman-teman, yang ada di layar ini. Nah, ini kita pilih. Nah, lalu kita pilih menu setting benda kerja. Nah, ini ya, teman-teman, ikonnya. Nah, terus kita gerakkan spindle atau spindle dan meja mesin ini untuk kita melakukan setting. Nah, tadi kan sudah aku jelaskan mengenai fungsi dari bagian MPG sama menu manual ini tadi ya, teman-teman. Jadi aku tidak perlu menjelaskan lagi. Jadi teman-teman bisa perhatikan aja gimana caranya aku menyeting atau menggerakkan dari spindle dan meja mesin ini nantinya. Nah, kalau kita perhatikan, nah di sini kan kita harus menentukan di titik P1 ya, teman-teman. Jadi kita akan sentuhkan mengenai part kita di permukaan sisi kiri dari benda kerja. Nah, nanti akan di sisi sebelah sini ya, teman-teman. Oke. Nah, kalau dirasa pandangannya kurang dekat, nah bisa kita atur lagi, teman-teman. Nah, ini kan kita ragu ya, ini benda kerjanya itu udah berada di posisi dari mata pisaunya atau belum. Nah, kita bisa menggunakan menu dari sudut pandang. Nah, kalau kita perhatikan ini kan belum nyandi ya, teman-teman. Nah, kita gerakkan sembunyinya seperti ini.
Kita ubah pandangannya. Nah, kalau kondisinya seperti ini kan tinggal dikit aja. Nah, kalau kita menggunakan menu manual atau jok yang ada di sini ini bisa dibilang terlalu berisiko. Jadi kita gunakan menu MPG-nya aja, kita aktifkan. Terus kita pilih sumbunya X, kita geser. Kalau dirasa ini terlalu kecepatan atau terlalu cepat, ini bisa kita turunkan selektor skalanya. Nah, kalau sudah tersentuh sedikit tadi, itu bisa ditandai dengan material yang terpotong tadi ya, yang terpendam seperti ini. Aku contohin lagi. Nah, ini kan ada material yang terpotong. Nah, lalu kita pilih Shift P1 ini ya teman-teman. Nah, Shift P1. Nah, selanjutnya kita perhatikan lagi di sebelah sini. Ini kan ada perintah mengenai permukaan yang akan kita setting selanjutnya, yaitu titik P2. Jadi kita arahkan pisau kita itu di sebelah permukaan sisi kanan benda kerja. Nah, kita jauhkan terlebih dahulu. Misalnya ini belum terlihat, kita bisa ubah pandangannya jadi pandangan depan. Ini cukup hati-hati aja ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah dekat seperti ini, kita gunakan MPG lagi di menu X. Nah, kalau udah tersentuh lagi, kita pilih Shift P2. Nah, setelah kita memilih Shift, kita telah menekan Shift P1 dan Shift P2, lalu kita akan memilih Shift WO. Nah, ini kita tekan bagian ini. Nah, untuk setting benda kerja mengenai sumbu X ini udah selesai teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan melakukan setting mengenai sumbu Y-nya teman-teman. Nah, ini kita jauhkan dulu. Nah, untuk melakukan setting untuk sumbu Y-nya kita pilih Mask Direct dengan cara kita mengarahkan kursor. Nah, ini kursornya itu kita gunakan. Nah, ini kan udah di sumbu X ya teman-teman. Nah, kita select gini. Sebentar. Setelah kita melakukan setting pada sumbu X, lalu kita melakukan setting pada sumbu Y. Nah, caranya itu kita pilih atau kita gunakan kursor ini. Nah, kursornya ini tadi kan berada di sini. Nah, kita gerakkan ini di sumbu X nanti. Nah, terus kemudian kita pilih select. Nah, ini udah berubah menjadi sumbu Y. Nah, untuk selanjutnya ini kalau di layar monitor ini kan kita disuruh melakukan setting di titik P1. Nah, jadi nanti kita gerakkan sebenarnya ini menuju permukaan di depan sebelah sini ya teman-teman, P1. Oke, langsung saja. Oke, jadi pelan-pelan saja teman-teman. Oke, ini udah berada di depan. Kalau seperti ini kita gunakan MPG aja, kita pilih selektor sisnya.
Nah, kalau sudah seperti ini, terus kita pilih shift B1 lagi teman-teman. Nah, selanjutnya kita ulangi langkah yang sama, yaitu di titik B2. Nah, ini pelan-pelan saja teman-teman, soalnya ini mendekati bagian ragumnya. Nah, ini sudah tersentuh titik P2 nya, terus kita pilih shift P2, lalu kita pilih shift WO. Oke, kita jauhkan dulu. Nah, untuk selanjutnya setelah kita melakukan setting pada sumbu X sama Y, selanjutnya kita akan melakukan setting untuk sumbu Z. Nah, untuk melakukan setting pada sumbu Z, caranya itu kita pilih mesh tool, lalu kita pilih link manual. Nah, selanjutnya itu kita matikan dulu putaran spindle-nya dan memilih spindle stop yang ada di sini, yang ada di control panel. Nah, selanjutnya kita pilih Z axial gauge yang ada di sini. Nah, ini ya teman-teman, namanya Z axial gauge. Oke, terus kita sentuhkan pisau kita ini atau end mill kita ini di alat ini, alat Z axial gauge. Nah, caranya itu kita lakukan secara manual teman-teman, seperti ini. Kita ubah lagi pandangannya. Nah, kalau udah seperti ini, kita turunkan, kita turunkan alatnya secara perlahan menggunakan MPG aja, selektor khususnya kita pilih Z, terus kita turunkan hingga indikator dari Z axial gauge-nya ini menyala ya teman-teman. Nah, sudah menyala seperti ini, kita pilih, kita arahkan kursornya ini ke Z0. Nah, ini kita masukkan 50. Kenapa kok 50? Karena 50 ini merupakan ukuran dari atau tinggi dari Z axial gauge ini ya teman-teman. Jadi kalau kita tidak menggunakan Z axial gauge, nanti benda kerjanya pisau millnya nanti akan memotong permukaan muka dari benda kerjanya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan Z axial gauge-nya ini aja teman-teman. Nah, setelah kita masukkan angkanya 50, terus lalu kita pilih set line untuk menyimpan pengaturan. Maaf. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah ya teman-teman. Halo engineers, kembali dengan saya. Saya di sini akan mengajari para engineers untuk menyalakan mesin CNC milling terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya ikuti aku ya. Nah, selanjutnya para engineers harus menancapkan sangar mesin CNC milling terlebih dahulu. Yang kedua, yang harus kalian lakukan yaitu memutar rotary saklar yang ada di bawah ini. Seperti ini. Kalau ini sudah mulai tanda merah, berarti mesinnya sudah siap untuk dinyalakan. Dan jangan lupa untuk ditekan tombol yang warna hijau. Ini namanya panel kontrol, di mana nanti engineer semua akan melihat G-code ataupun mengoperasikannya dengan melihat panel kontrol ini. Kalau sudah seperti ini, maka mesin siap digunakan. Dan langkah berikutnya yang harus para engineer lakukan adalah memasang benda kerja ke mesin CNC. Nah, terakhir sebelum mengoperasikan mesin juga jangan lupa untuk memutar tombol emergensi, pencet dan putar ke kanan. Oke.
Kalau mesin CNC milling belum terpasang partnya, maka kalian harus pasang dulu dengan berikut seperti ini. Lalu dimasukkan, diputar arah jarum jam. Agar lebih kencang lagi, para engineer dapat mengencangkannya dengan kunci di berikut. Kalau sudah dirasa sudah kencang, maka langkah berikutnya yaitu memasang benda kerja dan menggunakan kunci ini untuk mengendorkan atau merapatkan ragumnya terlebih dahulu. Untuk bagian lubangnya bisa engineer sesuaikan. Setelah dikendorkan, bisa engineer pasang untuk benda kerjanya dan rapatkan dengan cara memutar ke kanan. Oke, kalau sudah dirasa rapat, maka selanjutnya bisa teman-teman atur untuk setting. Nah, setelah itu untuk pengoperasian kita harus menyeting titik nol benda kerja terlebih dahulu. Caranya yang pertama yaitu kita masuk ke mode manual, lalu pilih MDI untuk F4. Oke, setelah itu masukkan G-code secara manual, yaitu dengan M0 3 S 500. Hal ini bertujuan untuk menghidupkan N-mill agar dapat berjalan. Setelah itu kita input, restart. Nah, maka otomatis N-mill akan berputar. Setelah N-mill berputar, maka yang selanjutnya kita lakukan adalah menyeting. Menyeting ini kita lakukan bisa menggunakan MBG dengan cara memutar. Kita klik bisa dulu, oke. Untuk atas ke bawah MBG. Terus untuk Y samping, untuk X ragumnya yang bergerak. Untuk kecepatan geraknya kita bisa sesuaikan 20%, 50%, atau 100%. Tapi untuk kami menyarankan agar menggunakan 100% dan 10% saja. Karena kalau 1000% itu takutnya nanti kalian kecepatan dan bahannya bisa nabrak dan patah. Oke, setelah itu kita sesuaikan. Oke, setelah itu kita atur untuk mendapatkan bagian kanan dan kiri benda kerja.
Oke, setelah benda kerja menyentuh bagian menyentuh bagian kanan benda kerja, kita klik middle, lalu klik poin A. Nah, setelah itu kita cari yang sebelah kanannya lagi. Kalau tadi kiri berarti kanan, kalau tadi kanan berarti kirinya. Oke. Nah, setelah bagian kanan ataupun sisi lainnya tersentuh, kita klik poin B. Oke, setelah itu kita jauhkan bautnya. Oke, setelah kita jauhkan, kita klik exit. Nah, setelah itu, setelah kita mencari X-nya, kita akan mencari Y-nya. Dan kayak gini, ini akan berubah. Nah, untuk ini, kalau tadi bagian samping, kanan dan kiri, kalau yang ini bagian depan dan belakang. Caranya juga seperti tadi, bisa teman-teman tarik dulu sebelah samping-sampingnya benda kerja. Nah, setelah menyentuh, kita akan klik F1, yaitu poin A. Nah, setelah itu, setelah bagian belakangnya, cari bagian depannya.
Nah, setelah menyentuh bagian depan, kita klik poin B. Kita jauhkan dulu tadi. Kita klik YZ F5. Nah, oke. Setelah itu yang terakhir bagian atas permukaan. Jangan lupa ininya di klik nah biar ganti. Setelah menyentuh permukaan, untuk Z ini berbeda ya teman-teman. Ini nanti kita input secara manual melalui ini. Jadi kita samakan. Yang di samping ini nanti diubah menjadi ini dengan cara mengetik sendiri ini. Dan input. Nah, otomatis sama kan? Oke, setelah itu ke proses import file. Oke, selanjutnya dari menu setting kita akan masuk ke menu position dengan ini. Nah, lalu kita jauhkan dulu pisau dari benda kerja. Nah, setelah menjauh, kita akan pilih MDI dan masukkan G code-nya dengan manual G54 G0 X0 Y0 Z10. Lalu pilih input. Lalu kita masuk ke menu program. Ini. Oke. Setelah itu kita masuk ke program. Kita sambungkan USB kita. Ini sini. Oke. Selanjutnya kita tampilkan seperti ini, dan jika kalian masukkan USB-nya, kita pergi dan klik ini terlebih dahulu. Nah, ini. Terus ada tulisan USB file F2. Nah, sini nanti akan muncul di folder USB teman-teman. Seperti ini ada. Ini ada kan USB sama SYSS. Kalau SYS itu adalah yang nanti program yang akan kalian jalankan. Nah, sebelum di sini itu kan kalian masih di USB, kita import terlebih dahulu untuk masuk ke SYS. Caranya dengan kita klik F2 karena ini USB-nya itu namanya F2. Nah, seperti ini nama file yang aku namain dan udah aku program. Setelah itu kita copy F4 dengan syarat angkanya harus 0 terlebih dahulu dan 4 angka belakang 0. Seperti ini. Oke, klik OK. Kalau sudah copy file, berarti file yang teman-teman transfer sudah masuk, dan kita cek di SYS 1033. Nah, kan sudah ada. Selanjutnya pilih program tadi, open F3 ini kalian lurusnya. Nah,
seperti ini. Lalu setelah program terbuka, masuk ke menu position. Oke. Lalu kita all, tanah auto. Setelah itu untuk memulai proses pemotongan secara otomatis, teman-teman klik start. Nah, untuk melepaskannya itu sama dengan memasangnya tadi, cuma yang membedakan adalah arah putarnya. Untuk memutarnya lawanan jam. Pakai kunci ya. Satu, stop. Melepaskannya. Dan jangan lupa benda kerja kita pakai ini. Ke kiri. Kalau lepas, selanjutnya teman-teman bisa ukur dan catat hasil proses pengoperasian mesin CNC milling menggunakan jangka sorong ataupun yang alat ukur lainnya. Nah, setelah kalian mengoperasikan mesin CNC milling, kita akan belajar untuk mematikannya dengan baik dan benar. Langkah yang pertama, jangan lupa kita untuk mencet tombol emergency. Nah, seperti ini. Terus yang kedua yaitu untuk melepaskan benda kerja. Nah, setelah teman-teman sudah melepas benda kerja tadi, jangan lupa untuk membersihkan alatnya ya. Dan setelah itu untuk mematikan mesinnya, kita bisa pencet saklar putar ini. Nah, dan juga jangan lupa cabut colokannya. Oke, sekian penjelasan untuk pengoperasian mesin CNC milling, dan jangan lupa untuk belajar modulnya juga. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran YouTube modul Liga CNC Milling Mesin. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat menambah bekal pengetahuan dari teman-teman semuanya. Sampai jumpa di laboratorium proses manufaktur. See you. Baik teman-teman, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi yang meliputi Mastercam, simulator, dan mesin CNC milling, selanjutnya yaitu sebab wajib untuk tugas pendahuluan di bab 2 atau tinjauan pustaka. Nah, buat sebab wajib di tugas pendahuluan atau bab 2 di tinjauan pustaka modul 3 CNC milling mesin ini, sebab 2.1 yang pertama ini definisi CNC atau komputer numerical control. Terus pada 2.2 mesin CNC milling, nah ini kalian beri penjelasan definisi. Terus kemudian terdapat sub-bab. Yang pertama yaitu prinsip kerja mesin CNC milling, yang kedua bagian-bagian mesin CNC milling, dan yang ketiga yaitu parameter mesin CNC milling. Pada sebab 2.3 yaitu bahasa pemrograman mesin CNC milling. Nah ini kalian cantumin juga G-code dan M-code-nya. Terus kemudian di sebab 2.4 yaitu computer aided manufacturing atau CAM, dengan sub-bab 4.1 sebab 2.4.1-nya software Mastercam. Kemudian di sebab 2.5 ini simulator CNC, dan sebab yang terakhir yaitu aplikasi dan hasil produk dari mesin CNC milling. Nah, buat kenalan dari tugas pendahuluan sendiri ini seperti modul kemarin, tetapi ada perbedaan pada buku ini melalui 3 buku, kemudian 3 jurnal internasional, 4 jurnal nasional, dan ini internet kami beri batas maksimal 3 internet. Buat kenalan lain seperti dengan modul yang lainnya seperti stasi, gambar, dan keterangan gambar.
Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran modul 3 CNC Milling Mesin. Langkah selanjutnya aku akan menjelaskan mengenai tugas praktikum dari modul 3. Nah, pada tugas praktikum modul 3 ini kalian membuat desain atau program di software Mastercam. Nah, ini aku bakal jelasin buat ketentuan atau poin-poin yang perlu diperhatikan itu apa saja. Buat poin yang pertama, ini tiap kelompok membuat desain serta program di software Mastercam. Jadi satu kelompok itu membuat satu desain dan satu program di Mastercam. Kemudian yang kedua, desain yang dibuat adalah karya asli masing-masing kelompok yang berbentuk cetakan mold atau injeksi yang bersumber dari referensi. Nah, referensinya ini kalian cari di Google dan nanti akan ada penjelasan di bagian lampiran. Terus kemudian yang ketiga, setelah menemukan referensi, perwakilan kelompok atau ketua kelompok mengisi spreadsheet yang akan dibagikan di komunitas WhatsApp Praktikum Lab Rosma. Kemudian yang poin keempat, referensi boleh sama, maksimal 2 kelompok. Jadi misal kalian menggambar botol, nah itu maksimal 2 kelompok. Tetapi yang aku jelasin tadi, botol kan ada macam-macam jenisnya. Nah, misal botol mineral, nah itu maksimal boleh digunakan 2 kelompok. Tetapi buat bentuk botol lain seperti merek-merek yang lain itu masih diperbolehkan. Ini semisal kalian menggunakan objek yang sama, ini dengan catatan ukuran objek yang digunakan itu berbeda. Poin kelima, apabila referensi sudah di-ACC oleh ASLab, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan desain. Nah, sebelum kalian membuat desain, kalian harus mendapatkan ACC dari ASLab kalian modul 3 untuk pengajuan dari objek mold yang akan kalian gambar. Kemudian poin 6, desain gambar dapat dibuat terlebih dahulu di AutoCAD untuk keperluan laporan resmi dimasukkan ke etiket. Nah, jadi buat desain yang kalian gunakan untuk memprogram di Mastercam itu akan dimasukkan ke etiket untuk keperluan laporan resmi. Nah, buat laporan resminya nanti setelah praktikum ya. Jadi kalian buat gambarnya terlebih dahulu di AutoCAD. Nah, caranya untuk ekspor ke Mastercam itu yang pertama kalian pilih Shift As dan memilih tipe AutoCAD atau DXP ini. Kemudian langkah selanjutnya B sampai G bisa dibaca sendiri. Kemudian pada poin 7, benda kerja dan parameter yang dibuat memiliki ketentuan sebagai berikut. Poin pertama atau poin A, benda kerjanya itu harus atau wajib berukuran dengan panjang 50 mm, lebar 55 mm dan tinggi 12 mm. Kemudian jenis pisau yang digunakan itu hanya satu, yaitu flat and mill dengan diameter 4 mm pada Mastercam itu bernomor tagar 219. Kemudian pemakanan itu dilakukan hanya satu tingkat atau sekali pemakanan dengan kedalaman min 1 mm yang dapat diatur di linking parameter bagian depth of cut. Kemudian poin selanjutnya jenis pemakanan ini kalian menggunakan satu jenis pemakanan aja, yaitu pocket pada toolpad type. Kemudian yang ke poin selanjutnya poin E, parameter seperti bitrate, spindle speed dan lain itu kalian perhatikan di video YouTube pembelajaran ini pada bagian yang pertama, yaitu penjelasan di Mastercam. Nah, untuk poin 8 ini meskipun bentuk yang kalian buat tidak sama persis, paling tidak itu harus mendekati dengan bentuk aslinya. Kemudian ini terdapat lampiran yang bisa kalian gunakan sebagai acuan. Nah, ini merupakan contoh hasil produk cetakan mold injeksi. Nah, gambar ini yang akan kalian asistensikan ya teman-teman. Jadi kalian gambar. Jadi langkah buat cari produknya itu kalian riset dulu atau cari-cari info terlebih dahulu di internet. Contoh produk yang dihasilkan dari cetakan mold injeksi itu apa? Nah, kalau yang contoh yang ada di lampiran ini kan berbentuk seperti botol saus atau kecap ya. Nah, yang contoh yang sebenarnya tadi ada botol. Nah, itu merupakan hasil produk dari cetakan mold injeksi. Nah, ini nanti yang akan kalian asistensikan. Kenapa kok ini? Karena ini yang akan nanti kalian gambar. Nah, nanti yang kalian gambar itu mengikuti bentuknya ini teman-teman. Nah, mengikuti bentuknya ini. Nah, nanti bentuknya ini kalian gambar di AutoCAD lalu kalian export ke Mastercam. Nah, bentuk ini yang akan kalian gambar nanti buat Mastercam. Dan bagian ini nanti yang akan kalian lakukan pemakanan atau yang kalian pocket tadi nanti di parameter di mesin. Nah, paham ya? Jadi seperti itu. Semisal nanti kalau
kalian setelah menonton video pembelajaran ini ada pertanyaan, bisa langsung nanya ke Slack-nya masing-masing. Baik, terima kasih buat teman memperhatikan laboratorium merumuskan faktor tahun 2025. Terima kasih telah menyaksikan video YouTube ini. Semoga apa yang kalian lakukan dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.